Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda akan menjelaskan pengertian puisi. Secara etimologis, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani, yaitu poietes, yang artinya membangun, pembentuk, dan pembuat. Dalam bahasa Latin, dari kata poeta, yang artinya membangun, menyebabkan, menimbulkan, dan menyair. Dalam perkembangan selanjutnya, kata tersebut menyempit menjadi hasil sastra yang kata-katanya disusun menurut syarat tertentu dengan menggunakan irama, sajak, dan kadang-kadang dengan kata kiasan. Selanjutnya ada pengertian puisi dari beberapa ahli, salah satunya yaitu menurut H.B. Jasin yang menyatakan bahwa puisi adalah sebuah pengucapan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung sebuah pikiran-pikiran dan tanggapan-tanggapan. Sini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik puisi adalah unsur-unsur pembangun puisi dari dalam. Terdapat dua jenis unsur intrinsik puisi, yakni unsur fisik dan unsur batin puisi. 1. Struktur fisika. A. Diksi atau pemilihan kata. Kata-kata yang digunakan dalam puisi merupakan hasil pemilahan yang sangat cermat. Kata-katanya merupakan hasil pertimbangan, baik itu makna, susunan bunyinya, maupun hubungan kata itu dengan kata-kata lain dalam baris dan baitnya. Kata-kata yang dipilih hendaknya bersifat puitis, yang mempunyai efek keindahan. Bunyinya harus indah dan memiliki keharmonisan dengan kata-kata lainnya. Kata-kata kondisi. Kata kondisi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, imajinasi, dan sebagainya. Kata-kata berlambang. Lambang atau simbol adalah suatu seperti lambang, tanda, ataupun kata yang mengatakan maksud tertentu. Sering digunakan penyair dalam puisinya. Contoh, puisi Hujan Bulan Juni, di dalamnya terdapat lambang-lambang itu. Misalnya dinyatakan dengan kata hujan dan bunga. Hujan merupakan perlambangan bagi kebaikan atau kesuburan. Sementara itu, bunga bermakna keindahan. Kedua ada pengimajinasian. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa mendengar atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Dengan kata-kata yang digunakan penyair, pembaca seolah-olah mendengar suara, melihat benda-benda, meraba dan menyentuh benda-benda. 3. Kata konkret. Kata-kata harus dikonkretkan atau diperjelas. Jika penyair mahir mengkonkretkan kata-kata, maka pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasa apa yang dilukiskan penyair. 3. Bahasa figuratif atau majas. Penyair menggunakan bahasa yang tersusun atau berfigura sehingga disebut sebagai figuratif, yang menyebabkan puisi menjadi prismatis, artinya memancarkan banyak makna atau kaya akan makna. 5. Versifikasi. Bunyi dalam puisi menghasilkan rima dan irama. Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Digunakan kata rima untuk mengganti istilah persajakan pada sistem lama karena diharapkan penempatan bunyi dan penanggulannya tidak hanya pada akhir setiap baris, namun juga untuk keseluruhan baris dan bait. Dalam ritma, pemotongan-pemotongan baris menjadi frasa yang berulang-ulang merupakan unsur yang memperindah puisi. Ritma puisi berbeda dari metrum atau matra. Metrum berupa pengulangan tekanan kata yang tetap dan bersifat statis. Ritma berasal dari bahasa Yunani reo, yang berarti gerakan-gerakan air yang terus-menerus dan tidak putus-putus. 6. Tata paja atau tipografi. Tipografi merupakan tatanan larik bait, kalimat, frase, kata, dan bunyi untuk menghasilkan suatu bentuk yang mampu mendukung isi rasa dan suasana. Unsur ekstrinsik dalam puisi. Jadi dalam unsur ini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah unsur biografi. Unsur biografi ini merupakan unsur yaitu latar belakang atau riwayat hidup sang penyair. Yang kedua itu ada unsur nilai. Unsur ini biasanya yang terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam puisi itu seperti politik, budaya sosial, ekonomi, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga adalah unsur kemasyarakatan. Unsur ini
biasanya adalah situasi sosial ketika puisi ini dibuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur batin. Struktur batin puisi adalah unsur pembangunan puisi berupa makna yang tidak terlihat oleh mata. Contohnya ada 4. Yang pertama ada tema. Tema adalah unsur yang berupa makna tersirat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar. Yang kedua adalah nada. Nada adalah sikap penyair terhadap audien yang berkaitan dengan makna dan rasa. Dari nada yang terdengar, audien dapat menyimpulkan sikap penulis sedang mendikte, menggurui, memandang rendah, atau sikap lainnya. Yang ketiga, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada audien. Dan yang keempat, ada perasaan. Perasaan adalah sesuatu hal yang dilatari oleh latar belakang penyair. Misalnya, agama, pendidikan, kelas sosial, dan lain sebagainya. Saya di sini akan menjelaskan struktur fisik dari puisi. Yang pertama itu ada diksi, yaitu pemilihan kata. Kata-kata yang digunakan dalam puisi merupakan hasil yang cermat. Kata-katanya merupakan hasil pertimbangan, baik itu makna, susunan bunyinya, maupun hubungan kata itu dengan kata-kata lain dalam baris dan baitnya. Yang kedua ada tipografi atau tata wajah. Tipografi merupakan tatanan larik, bait, kalimat, frase, kata, dan bunyi untuk menghasilkan suatu bentuk yang mampu mendukung isi, rasa, dan suasana. Yang ketiga ada majas. Majas adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara membandingkan dengan benda atau kata lain. Yang keempat ada kata konkret. Kata konkret adalah kata-kata yang harus diperjelas. Jika penyair mahir memperjelas kata-kata, maka pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan apa yang diciptakan oleh penyair. Yang kelima ada imajinasi. Imajinasi dapat dikatakan imajinasi jika pembaca seolah-olah dapat merasakan, mendengar, atau melihat sesuatu, bahkan membayangkan sesuatu yang diciptakan oleh penyair. Yang keenam ada rima atau irama. Bunyi dalam puisi menghasilkan rima dan irama. Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Contohnya, rima sempurna, yaitu persamaan bunyi pada suku-suku kata terakhir. Dan irama adalah pergantian turun naik, panjang pendek, keras lembut, ucapan bunyi bahasa dengan teratur. Secara umum, irama adalah pergantian berturut-turut secara teratur. Puisi lama. Puisi lama merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan. Aturan puisi lama seperti jumlah kata yang terdapat dalam satu baris, jumlah baris yang terdapat dalam satu bait, persajakan atau rima, banyak suku kata pada tiap baris, dan irama. Yang termasuk puisi lama adalah A. Mantra adalah ucapan-ucapan yang masih dianggap memiliki kekuatan gaib. B. Pantun adalah puisi yang bercirikan bersajak ABAB tiap 4 baris. Tiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. 2 baris awal sebagai sampiran, 2 baris berikutnya sebagai isi. Pembagian pantun menurut isinya terdiri dari pantun anak, muda-mudi, agama dan nasihat, teka-teki, dan jenaka. C. Carmina adalah salah satu jenis pantun yang kilat seperti sebuah pantun tapi sangat pendek. D. Seloka adalah sebuah pantun yang berkait. E. Gurindam adalah puisi yang berdirikan tiap 2 baris bersajak AAAA berisi nasihat. F. Syair adalah puisi yang bersumber dari Arab dengan ciri tiap bait 4 baris bersajak AAAA berisi nasihat atau cerita. G. Halibun adalah pantun genap yang tiap bait terdiri dari 6, 8, ataupun 10 baris. Contoh puisi lama. Assalamualaikum putri satulung besar yang beralun berilir simayung. Mari kecil kemari, aku menyanggul rambutmu. Aku membawa sadap gading, akan membasuh mukamu. Selanjutnya puisi baru. Puisi baru merupakan puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan, beda dengan puisi lama. Puisi baru memiliki bentuk yang lebih bebas dibandingkan puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, ataupun rima. Ciri-ciri dari puisi baru yaitu pengarangnya diketahui, tidak terikat rima,
irama, ataupun jumlah baris. Berkembang secara lisan dan tertulis. Gaya bahasanya dinamis, memiliki bentuk rapi ataupun simetris. Isinya itu tentang kehidupan pada umumnya, memiliki persajakan akhir yang teratur, menggunakan pola sajak pantun dan syair walaupun dengan pola yang berbeda. Umumnya puisi 4 seuntai. Di setiap baris atasnya terdapat sebuah gatra. Gatra itu merupakan kesatuan sintaksis. Di tiap gatranya terdiri dari 2 kata pada umumnya, yaitu 4 sampai dengan 5 suku kata. Contoh-contoh dari puisi baru yaitu pertama ada himne. Himne itu ditunjukkan untuk Tuhan, tanah air ataupun pahlawan. Yang kedua itu romance. Romance itu merupakan puisi berisi luapan perasaan cinta dan kasih. Dan yang ketiga ada epigram. Epigram itu merupakan puisi yang berisi tuntunan atau ajaran hidup. Kontemporer. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontemporer berarti waktu kini. Maksudnya ialah puisi kontemporer merupakan puisi yang diciptakan waktu kini. Puisi ini lebih terlihat kekinian dari kebebasan pembuatannya. Puisi ini tidak terikat pada bentuk dan rima. Tujuan diciptakannya puisi ini yaitu untuk menyampaikan gagasan. Ciri-ciri puisi kontemporer. Adapun ciri-ciri puisi kontemporer diantaranya tipografi atau bentuk penulisannya yang unik. Cara penulisan kata, baris, dan bait menyimpang dari penulisan puisi pada umumnya. Terjadinya kemacetan bunyi bahkan hampir tidak bisa dibaca karena terkadang hanya berupa tanda tanya yang disejajarkan. Menggunakan idiom yang tidak lazim atau inkonvensional. Memperlihatkan kemerduan bunyi. Terdapat pengulangan kata, frasa, dan kelompok kata yang tidak wajar. Terkadang mencampurkan kata atau kalimat bahasa Indonesia dengan kata atau kalimat bahasa lain, baik bahasa asing atau bahasa daerah. Menggunakan bahasa paralelisme dikombinasi dengan gaya bahasa hiperbola. Unsur-unsur yang menonjol dari puisi kontemporer ada 3. Dalam puisi kontemporer ini terdapat beberapa unsur yang sangat menonjol. Di antaranya, yang pertama, unsur bunyi yaitu susunan baris atau bait dan cara penulisan huruf. Yang kedua, enjambement yakni pemotongan kalimat atau frase. Yang ketiga adalah unsur kelakar. Perbedaan masing-masing puisi. Langsung aja yang pertama, puisi lama bersifat anonim, artinya tidak diketahui pengarangnya. Sedangkan puisi baru dan puisi kontemporer diketahui pengarangnya. Lalu puisi lama sangat terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata maupun irama. Kalau puisi baru tidak terikat atau lebih bebas jumlah baris, rima, dan irama. Sedangkan puisi kontemporer penulisan kata, baris, dan bait menyimpang dari penulisan puisi pada umumnya. Kemudian puisi lama menggunakan sebuah majas atau suatu gaya bahasa tetap dan klise. Kalau puisi baru menggunakan gaya bahasa yang dinamis atau berubah-ubah. Sedangkan puisi kontemporer menggunakan gaya bahasa paralelisme dikombinasi dengan gaya bahasa hiperbola. Assalamualaikum. Untuk penugasan yaitu masing-masing siswa membuat puisi dan menganalisis puisi tersebut, yaitu dengan menyertakan tema, yaitu tema yang digunakan dalam puisi tersebut. Lalu perasaan atau feeling, yaitu perasaan yang melandasi terciptanya puisi tersebut. Selanjutnya ada nada dan suasana, yaitu nada yang digunakan serta suasana di dalam puisi tersebut. Dan yang terakhir itu adalah amanat.